Ya Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Oleh kuasa darah-Mu, kami boleh diselamatkan. Engkau membayar harga yang mahal melalui pengorbanan-Mu, perendahan diri-Mu, agar kami boleh mulia di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk karya-Mu yang begitu besar tak terselami oleh pikiran kami. Saat ini kami merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu memohon kiranya Roh Kudus-Mu menerangi baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang mendengarkan. Kami semua di bawah kendali Roh Kudus-Mu, agar kami boleh diberkati oleh firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Ada kehendak, ada emosi, ada pikiran dan perasaan yang mau tunduk kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Terpujilah nama Tuhan yang boleh memberi kita kesempatan pada sore malam hari ini untuk beribadah, dan saya bersyukur kepada Tuhan juga boleh melayani firman-Nya pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan belajar di bawah satu topik, yaitu hidup bermakna di dalam Kristus. Nah, topik atau tema ini pernah saya bawakan di perkawan, jadikan sebagai PA. Pada malam hari ini saya akan khotbahkan topik ini dalam teks yang sama. Temanya atau topiknya adalah hidup bermakna di dalam Kristus. Tema ini mengindikasikan atau mengisyaratkan kepada kita bahwa di luar Kristus hidup tak ada maknanya atau sia-sia. Orang yang tidak memiliki makna hidup atau kehilangan makna hidup itu tidak punya alasan yang kuat biasanya untuk bertahan hidup atau mempertahankan eksistensi dirinya. Bahkan ada kecenderungan untuk mengakhiri hidup. Bagi mereka yang kehilangan makna hidup. Tapi saya tidak berbicara secara psikologi pada sore malam hari ini. Saya berbicara berdasarkan firman Tuhan secara rohani. Hidup bermakna di dalam Kristus. Ketika orang tidak memiliki makna hidup atau kehilangan makna hidup, orang cenderung berorientasi pada hal-hal yang remeh dan dangkal dalam kehidupan. Ada orang yang pada akhirnya lari pada obat-obat terlarang, pada kejahatan dengan berbagai bentuknya. Penulis kitab Pengkhotbah berkata bahwa semua yang di bawah matahari ini sia-sia. Sekalipun demikian, pada akhir dari tulisannya ia berkata, takutlah akan Tuhan. Apa yang mau disampaikan dalam topik ini bahwa di luar Kristus hidup kita tidak ada maknanya, sia-sia dan setara dengan makhluk hidup yang lainnya yang hari ini eksis. Kalau tumbuhan mekar bunganya lalu besok tidak ada lagi, dan bahkan disamakan dengan binatang. Ini terlalu kasar untuk didengar. Tapi di dalam Kristus hidup kita bermakna. Kita akan belajar di dalam Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6. Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan bagi kita semua, dan saya
mau mengkonfirmasi bahwa saya membacakan terjemahan baru Lembaga Alkitab edisi kedua. Jadi mungkin ada kosakata yang agak berbeda dari pembacaan saya, tidak masalah. Yang penting makna yang kita dapat dari kitab suci. Saya akan bacakan bagi kita Roma pasal 7 ayat 1 sampai ke 6. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Arti Hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada orang-orang yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Namun jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia tidak lagi berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup dalam tabiat daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, sehingga kita berbuah bagi maut. Namun sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi hukum itu yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Bapak Ibu jemaat dikasihi dalam Tuhan, kitab Roma ini sudah kita tahu dalam pendahuluan bahwa ditulis oleh Rasul Paulus. Dan seorang bapak gereja yang bernama Irenaeus, murid dari Polikarpus. Polikarpus ini yang pernah mati syahid, adalah murid Yohanes yang adalah murid dari Yesus. Berkata bahwa jemaat di Roma ini didirikan oleh Petrus dan Paulus. Namun beberapa ahli berkata bahwa yang paling mungkin bahwa orang-orang Yahudi yang percaya pada hari Pentakosta lah yang mendirikan jemaat di Roma itu. Dan kira-kira kurang lebih ditulis pada tahun 57 Masehi. Kalau kita melihat kitab Roma dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11 itu berbicara tentang asas-asas iman, atau lebih bakunya adalah berbicara tentang doktrin. Lalu kemudian pasal 12 sampai 16 itu berbicara tentang bagaimana seharusnya seorang Kristen hidup di tengah-tengah masyarakat, keluarga, dan maupun di tengah-tengah jemaat. Atau berbicara tentang nasihat-nasihat praktis, etis tentang kehidupan. Ini menunjukkan bahwa doktrin di dalam gereja mula-mula atau asas-asas iman punya kepentingan yang sangat besar. Dan kita tahu bagaimana reaksi para rasul, bahkan setelah para rasul, penerus para rasul, ketika mendengar ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, mereka langsung menulis surat. Mereka langsung bereaksi, memberitakan apa yang sebenarnya, dan mereka membuktikan dengan sungguh-sungguh kesesatan orang-orang yang menyampaikan ajaran-ajaran yang keliru di masa itu. Teks ini secara khusus berbicara tentang hubungan jemaat di Roma, dan tentu berkaitan tentang pada kita juga masa ini. Hubungan kita dengan Taurat
saat sebelum kita menerima Kristus dan hubungan kita setelah kita menerima Kristus. Bagaimana hubungan kita? Tema ini saya beri, atau topik khotbah saya beri, hidup bermakna di dalam Kristus. Itu didasari oleh kematian Kristus, membuat hidup kita bermakna. Apa yang membuat hidup kita bermakna? Yang pertama adalah hidup kita telah dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dari hukum Taurat. Rasul Paulus di dalam ayatnya yang kedua memberi gambaran bagaimana hubungan orang yang belum percaya dengan Taurat itu mengikat prinsip hukumnya, dan ditegaskan dalam dalam ayatnya yang ke-1. Ia berbicara kepada orang-orang yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Dan ia memberi gambaran tentang hubungan manusia dengan Taurat itu seperti suami istri. Kalau salah satunya meninggal atau mati, maka ia tidak terikat lagi pada hukum. Dia boleh menikah kembali. Itu adalah gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus. Kamu telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus. Maka mungkin bertanya kita, kapan saya mati? Nah, kita sering menemukan frasa-frasa kamu telah mati ini di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, ada juga di Perjanjian Lama. Itu kita harus membedakan kategorinya. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1, ketika Rasul Paulus berkata, kamu dahulu sudah mati, itu berbicara tentang kematian kita secara rohani. Kebinasaan kita, di mana kita berada di bawah kutuk. Baik karena kematian, oleh karena Adam menjadi perwakilan kita yang sering disebut dengan dosa waris, maupun karena dosa yang bersifat pribadi yang sehari-hari kita lakukan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1. Tapi yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini tentang kamu telah mati terhadap hukum Taurat, itu berbicara tentang jangkauan makna kematian Kristus. Saya sudah berbicara waktu hari Minggu pagi tentang bangkit bersama Kristus. Itu berbicara tentang kesatuan mistis di dalam rencana kekal Allah. Dan saya sudah menguploadnya di YouTube, bisa diputar kembali. Jadi saya tidak berbicara lagi tentang persatuan mistis itu. Kita dikatakan kamu telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus. Artinya bahwa tubuh Kristus menjadi perwakilan kita, menjadi perantara kita. Ia mati gantikan kita. Rasul Paulus berbicara tentang hubungan orang yang belum di dalam Kristus dengan Taurat. Dan karena karena saya berhubungan saya dengan Taurat, karena saya telah mati oleh tubuh Kristus, maka saya tidak terikat lagi pada hukum Taurat. Saya merdeka sekarang. Jadi gambaran ini berkata tadi seperti suami istri. Salah satunya mati, maka satunya sudah tidak terikat lagi, boleh menikah. Maka ketika saya mati, saya tidak terikat lagi pada hukum Taurat, dalam pengertian bahwa saya tidak berada di bawah sanksi Taurat. Saat saya melanggar hukum Taurat, maka saya mati. Saya tidak hidup lagi. Saya harus binasa. Kita tidak terikat lagi di bawah sanksi Taurat, tapi di bawah hukum Kristus, kasih karunia. Hidup kita telah dimerdekakan.
Jadi sekarang kita telah merdeka. Kita dibebaskan dari tuntutan atau hukum Taurat. Yang semestinya kita harus binasa, yang semestinya kita harus dihukum. Tapi Kristus telah menggantikan kita, sehingga kita tidak dihukum. Kematian Kristus adalah menjadi bagian kita, karena kita satu dengan Kristus. Dan diaktualisasikan itu saat kita percaya kepada Kristus. Waktu Roh Kudus menyadarkan kita, tinggal di dalam kita, itu benar-benar kita satu di dalam Kristus. Kristus berdiam di dalam kita, dan kita di dalam Kristus oleh Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Sebelumnya di dalam perjanjian kekal Allah bahwa Kristus akan menggantikan kita, bahwa apa yang dilakukan Kristus akan berdampak bagi kita yang akan percaya kepada Dia, yang diberikan Bapa kepadanya, atau secara lebih terperinci bagi mereka yang ditentukan untuk memperoleh keselamatan, dipilih oleh Allah. Jadi ini adalah sifatnya jelas, ada objek di mana Kristus, kepada siapa Kristus mati, yaitu kepada mereka yang diberikan Bapa kepadanya. Dia memberikan hidupnya kepada kita. Dia tidak hanya sekedar menawarkan hidupnya. Barang siapa menerima saya, maka dia akan selamat. Tidak hanya sekedar begitu. Dia memang benar-benar mati, dan dia tahu kepada siapa dia akan mati. Kepada mereka yang dipilih, yang dikasihi, yang mendapat kasih karunia, yang mendapat rahmat Allah. Dan mereka yang ditentukan Allah itu tidak akan pernah hilang. Saat Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja dan mereka menerima Injil itu. Apa yang direncanakan oleh Allah diaktualisasikan menjadi nyata. Jika saat ini kita percaya kepada Kristus, itu pekerjaan Allah. Tidak ada yang perlu dibanggakan, disombongkan. Bukan karena kita lebih pintar dari orang lainnya, lebih tahu firman Tuhan dari yang lainnya. Bukan karena juga intelek kita lebih rendah dan intelek mereka lebih tinggi, maka ada kita mendengar, oh kami orang bodoh, tidak perlu pakai logika untuk belajar firman. Tidak, bukan karena itu. Ini pekerjaan Roh Kudus. Yang saat firman diberitakan, Roh Kudus bekerja kepada mereka yang telah ditentukan Allah untuk memperoleh keselamatan. Kristus tidak hanya mati untuk mau mengerjakan apa yang Bapanya mau. Maksudnya bahwa Kristus tidak hanya taat kepada Bapanya, tapi juga Ia menunjukkan kasih setianya kepada kita. Seandainya di saat-saat begitu mengerikan kepada Kristus, Ia tidak jadi mau disalib saat di Taman Getsemani, nggak tahu apa yang terjadi pada kita. Tidak ada yang diselamatkan. Orang yang berdosa harus dihukum. Tapi Kristus menunjukkan kasih setianya kepada mereka yang diberikan Bapa kepadanya. Ini bukti kasih setia Tuhan kepada umat tebusannya, umat pilihannya. Ia melanjutkan kasih setianya. Jadi ini tidak hanya kematian Kristus, tidak hanya berbicara tentang ketaatannya kepada Bapa, tapi juga kasih setianya kepada kita yang saat ini percaya kepada Kristus. Sampai pada kekekalan, Roh Kudus akan terus memelihara kita sehingga kita bertekun di dalam iman. Itu yang akan membuat hati kita selalu penuh dengan syukur kepada Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan apa yang baik, apa yang sesuai firman Tuhan, bukan karena diancam, kalau kau tidak melakukan ini maka kamu akan masuk neraka, kamu akan dihukum, kamu akan mati, kamu akan binasa. Bukan. Kita melakukan firman Tuhan sebagai bentuk syukur kita atas apa yang dilakukan Kristus kepada kita. Karena kita tidak terikat lagi pada sanksi hukum Taurat. Kita berada di bawah kasih karunia. Dan kalau kita mau taat firman Tuhan,
Itu karena respon positif kita. Mendorong hati kita berlimpah dengan syukur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita taat kepada firman Tuhan, bukan semata-mata supaya kita dilayakkan oleh Tuhan. Bukan. Sekalipun kita sering jatuh bangun, kita selalu punya alasan. Oleh darah Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Jika tidak demikian, setiap kita melakukan pelanggaran, maka kita mati. Maka Yesus disalib lagi. Tidak demikian. Kristus sudah menjalankan tidak hanya sampai pada kematian untuk menggantikan kita, tapi hidupnya yang benar juga adalah menjadi bagian kita. Hidupnya yang benar selama dia hidup di dunia menjadi bagian kita. Sehingga apa yang Bapa lihat adalah kehidupan Kristus, karena kita berada di dalam Kristus. Jadi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, taat kepadanya, bukan karena takut ancaman, nanti dihukum, nanti mati. Tidak lagi. Karena satu saja pelanggaran terhadap hukum Taurat, maka kita lalai terhadap seluruhnya. Yakobus pasal 2 ayat 10. Kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi berada di bawah hukum Kristus. Yang kedua, hidup kita berbuah bagi Allah. Hidup kita tidak hanya dimerdekakan melalui kematian Kristus. Hidup kita menjadi bermakna, menjadi berharga. Jadi tepatnya sebenarnya bahwa saya berharga karena Kristus telah mati bagi saya. Bukan karena saya berharga maka Kristus harus mati bagi saya. Dalam pengertian tertentu kita dapat berkata bahwa karena saya berharga maka Kristus mati bagi saya. Itu karena manusia diciptakan lebih tinggi derajatnya dari binatang, dari makhluk yang lainnya. Tapi sebenarnya kita berharga di mata Allah saat Kristus telah mati bagi kita. Kita mulai berharga. Jika tidak demikian, kita anak-anak kemurkaan Allah yang harus binasa. Yang kedua, hidup kita berbuah saat kita percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita berada di bawah kasih karunia dan bukan di bawah Taurat. Roma pasal 6 ayat 14. Ini tidak berarti bahwa yang lain itu bukan milik Kristus. Saat kita percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, kita menjadi milik Kristus. Tapi tidak berarti bahwa ciptaan lain bukan milik Kristus. Dalam pengertian bahwa kita menjadi milik Kristus, kita berada di bawah kasih karunia dan kita mendapat asupan rohani kita di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan belas kasihan untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya dan bukan orang-orang kemurkaan Tuhan yang disiapkan untuk dibinasakan. Roma pasal 9 ayat 22 sampai 23. Kristus telah mendapatkan kita dengan bayaran yang mahal, yaitu dengan nyawanya sendiri. 1 Korintus pasal 6 ayat 20, pasal 7 dan 23 dalam 1 Korintus juga. Tujuannya agar kita berbuah bagi Allah. Kita berbuah bagi Allah. Hidup kita menjadi bermakna, diperhitungkan oleh Allah. Saat kita berada di dalam Kristus, di luar Kristus, hidup kita tidak ada maknanya. Yesus berkata, kamu tidak akan dapat berbuahkan apa-apa. Di luar Kristus semua yang tampak saleh yang kita lakukan tidak berarti apa-apa. Lagi pula juga kesalehan sebenarnya tidak pernah menguntungkan Allah, tidak membuat Allah makin besar, makin mulia karena kita saleh. Tidak pernah. Dan juga tidak membuat dia makin berkurang karena kita tidak saleh. Sebenarnya kesalehan kita juga untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan kita, demi keuntungan kita. Tapi Allah perhitungkan kesalehan kita saat berada di dalam Kristus, dan Ia akan menyediakan pahala bagi mereka yang berjuang
di dalam pengikutnya, mengikut Kristus. Bukan lagi mau agar kita dilayakkan masuk surga, tapi sebagai syukur, tapi juga ada hadiah yang tersedia bagi kita dari hasil perjuangan kita selama kita mengikut Kristus. Nanti hadiah saya tidak akan dibagikan kepada yang lain. Hadiah Bapak Ibu selama perjuangan mengikut Kristus tidak akan dibagikan kepada yang lain. Jadi kita tidak perlu ngiri dengan orang lain. Masing-masing akan mendapatkan upahnya, dan saatnya nanti kita akan berlutut dan membawa pahala kita saat mengikut Kristus, karena kita akan dihadiahkan mahkota dan kita akan berkata, ini sujud syukur saya kepadamu, engkau telah dihinakan bagi saya. Ini bentuk penghormatan. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu Rasul Paulus berkata dalam surat Korintus itu seperti yang baru keluar dari api gosong, malu, dan mungkin kita nunduk-nunduk. Apa yang Anda lakukan setelah percaya kepada Kristus? Ini berbicara tentang jangkauan makna dari kematian Kristus yang membuat hidup kita berbuah bagi Allah. Ayat 5 berbicara tentang kehidupan sebelum menjadi pengikut Kristus. Sini dikatakan, sebab waktu kita masih hidup dalam tabiat daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita. Namun sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi hukum itu yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Di sini dikatakan kita, waktu kita masih hidup dalam tabiat daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Dirangsang oleh hukum Taurat itu sebelum percaya Kristus. Jadi kategorinya kita itu berada, disebut sebagai hidup dalam daging. Tapi setelah percaya Kristus, kategorinya itu kita adalah hidup di dalam roh, orang percaya kepada Kristus. Karena roh Allah berdiam di dalam diri kita, yang menjadikan kita sebagai milik Kristus. Dan seolah-olah di sini hukum Taurat menjadi faktor penyebab dosa, dikatakan dirangsang. Ini karena hukum Taurat terus mengawal kita. Galatia pasal 3 ayat 22 sampai 23. Biasanya pengawalan itu bersifat positif, di mana orang yang dikawal itu dijaga ketat, diamankan dari bahaya yang akan menimpa dia. Tapi di sini kita dikawal oleh hukum Taurat sebelum percaya Kristus, mau dibawa ke buahnya itu kebinasaan. Orang yang tidak percaya kepada Kristus. Maksudnya bahwa kehidupan di luar Kristus mengarahkan seseorang hanya pada satu hal, yaitu kematian yang kekal. Itu sudah pasti. Karena itu adalah tuntutan hukum, keadilan dan kesucian Allah yang harus dilaksanakan. Kecuali mereka menerima Kristus, maka orang-orang yang telah menerima Kristus diselamatkan, karena Kristus telah menggantikan orang yang telah percaya kepadanya. Karena itu kita tidak mencari pembenaran di hadapan Allah karena hukum Taurat, melainkan karena Kristus saja yang telah membenarkan kita di hadapan Allah oleh karena hidupnya yang tanpa celah. Itu saya katakan tadi, jika tidak demikian, setiap kita berbuat dosa, kita mati. Maka Kristus harus mati berkali-kali lagi. Kristus harus disalibkan berkali-kali lagi. Kristus nggak perlu disalibkan berkali-kali, karena hidup Kristus menjadi bagian kita. Berkat rohani itu dialirkan di dalam Kristus bagi kita yang percaya. Berkat-berkat yang disediakan dari surga bagi kita yang percaya kepada Dia.
Tentu pembebasan ini juga karena kita telah dibebaskan dari Taurat dalam ayat 6. Ini tidak berarti bahwa kita boleh melanggarnya. Maksudnya bahwa seperti yang saya katakan, kita tidak lagi berada di bawah tuntutan Taurat. Tapi kita perlu melakukan hukum Taurat yang tentunya yang sifat moral, etis masih berlaku. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan iri hati. Itu diulangi lagi di perjanjian baru. Tapi tentang persembahan korban yang sifatnya agamawi dan juga yang sifatnya hukum sosial itu tidak berlaku. Karena hukum yang bersifat agamawi yang mengantarai kita kepada Bapa telah digenapi oleh Kristus. Dan tentang hukum Taurat yang sifatnya sosial, kita berada pada negara yang punya hukumnya sendiri. Dan bahkan ketika Kristus hidup, ia tidak melakukan apa yang disebut dengan hukum sipil yang berlaku pada orang-orang Yahudi pada masa itu. Ketika ada seorang pelacur yang mesti mau dilempar batu, hukumnya secara sosial harus dihukum mati. Dan saya tidak berbicara mengenai hal itu di sini. Kita telah diselamatkan oleh Allah dan kita wajib mempersembahkan tubuh kita melalui ketaatan kita pada firman Tuhan. Karena kemurahan Allah. Itu dasarnya, dan itu juga yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Oleh kemurahan Allah. Lalu dilanjutkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita mau taat kepada Tuhan, bukan karena kita takut sanksi, tapi karena kita telah diberi rahmatnya, anugerahnya, maka oleh karena itu kita didorong untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Allah sungguh berkenan terhadap kita yang percaya kepadanya di dalam Kristus Yesus. Ia berkenan menyediakan kepada kita upah, dan hidup kita tidak menjadi sia-sia. Hidup kita menjadi bermakna karena yang pertama, hidup kita telah dimerdekakan, dan yang kedua, hidup kita berbuah bagi Allah hanya di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur oleh rahmat-Mu semata-mata kami diselamatkan, dibebaskan, dan menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.